Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu, saya percaya setiap kita ada dalam berkat kasih karunia dari Tuhan yang berlimpah-limpah. Waktu kita dalam doa pujian penyembahan, Tuhan Allah hadir dengan segala kekuatannya. Tuhan Allah hadir dengan segala kuasanya. Hari ini sama-sama kita akan belajar tentang hati sebagai hamba. Beberapa tahun yang lalu ada satu lagu pujian yang mengatakan, "Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku." Manusia berusaha, berupaya sekeras-kerasnya untuk menjadi orang yang paling ganteng, untuk menjadi orang yang paling cantik. Baik memang, tetapi yang terpenting bukanlah menjadi yang paling ganteng atau yang paling cantik. Yang terpenting adalah hati kita punya nilai-nilai kehambaan. Manusia berupaya cari uang sebanyak-banyaknya, cari harta sebanyak-banyaknya. Istilah mengatakan kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Baik memang, bagus memang punya banyak harta. Tetapi yang terpenting ternyata yang Tuhan cari ternyata bukanlah rupa. Yang Tuhan cari ternyata bukanlah harta. Yang Tuhan cari dalam hidupmu adalah hati sebagai hamba. Dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai yang ke-30, perumpamaan yang Yesus ajarkan tentang seorang tuan yang akan bepergian. Dia panggil 3 orang hamba-hambanya. Kepada yang seorang diberikan 5 talenta. Kepada orang yang kedua diberikan 2 talenta. Dan kepada orang yang ketiga diberikan 1 talenta sesuai dengan kesanggupannya. Lalu Tuhan itu berangkat pergi. Dalam cerita tersebut kita menemukan ada 2 macam hamba. Hamba yang pertama adalah hamba yang baik. Hamba yang mendapat kebahagiaan bersama dengan tuannya. Yang kedua adalah hamba yang jahat. Hamba yang akhirnya mendapatkan penghukuman dari tuannya. Saya percaya setiap kita semua merindukan atau berharap setiap kita adalah hamba yang baik. Puji Tuhan memang. Itu seharusnya kita adalah hamba-hamba yang baik. Siapa ini maksud dengan hamba yang baik? Hamba yang baik adalah setiap kita, saudara dan saya yang memiliki nilai-nilai kehambaan yang ditulis dalam Matius 25, 14-30 ini. Mari sama-sama kita akan belajar nilai apa yang harus dimiliki sebagai hamba yang baik. Matius 25 ayat 14 sampai yang ke-15 mengatakan, "Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya." Dalam ayat tersebut kita mendapatkan satu kata, mempercayakan. Jadi hamba yang baik adalah hamba yang dapat dipercaya. Dapat dipercaya diambil dari bahasa aslinya emunah. Dari situ muncul dalam bahasa Indonesia sehari-hari amanah. Masing-masing berpendapat adalah yang paling amanah. Usaha saya, pekerjaan saya, jasa saya yang paling amanah. Apakah benar paling amanah? Kita lihat Bapak Ibu. Kita lihat dalam Amsal pasal 28 ayat yang ke-20. Amsal 28 ayat yang ke-20 mengatakan, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat.
Jangan fokus kepada berkatnya, apalagi fokus kepada berkat orang lain. Ketika kita mungkin berkumpul, ngobrol dengan teman-teman kita yang punya pekerjaan, usaha, proyek yang sama dengan kita. Mereka berkata, oh proyek saya lebih baik, proyek saya lebih banyak. Lalu kita fokus kepada berkat dan fokus kepada berkat orang lain. Lupa yang terpenting adalah jadi orang yang dapat dipercaya. Karena berkat mengalir kepada orang yang dapat dipercaya. Jangan fokus kepada berkat, apalagi berkat orang lain. Fokuslah menjadi orang yang dapat dipercaya. Sekalipun orang akan halangi proyek kita, orang akan rintangi pekerjaan kita. Kalau kita orang yang dapat dipercaya, berkat pasti mengalir. Apa sih pengertian orang yang dapat dipercaya? Orang yang dapat dipercaya yang pertama adalah orang yang dapat menyimpan rahasia. Orang yang dapat dipercaya yang kedua adalah orang yang bertanggung jawab. Orang yang dapat dipercaya yang ketiga adalah orang-orang yang jujur. Orang yang dapat dipercaya adalah orang yang keempat, meningkatkan kapasitas. Orang yang mau terus belajar, orang yang terus menambahkan ilmu, orang yang terus menambahkan wawasan dalam pekerjaannya, dalam usahanya, sehingga terus berkembang, sehingga wajar orang yang demikian mendapat banyak berkat. Fokuslah menjadi orang yang dapat dipercaya. Hal yang kedua, di ayat yang ke-16, ayat yang ke-17. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan, ada kata kerja di sini, menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian. Jadi hamba yang menerima 2 talenta mengerjakan hal yang sama seperti yang mendapat 5 talenta. Menjalankan talentanya. Menjalankan artinya berfungsi, berguna. Yang terpenting bagi seorang hamba itu fungsi, bukan posisi. Di mana banyak orang ribut, bertengkar, konflik gara-gara posisi. Seperti yang dicatat dalam Lukas pasal 9 ayat 46. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Kenapa mereka bertengkar? Memperebutkan siapa yang terbesar di dalam kerajaan sorga. Jadi murid-murid bertengkar, murid-murid konflik satu dengan yang lain, memperebutkan posisi. Padahal kita belajar dari Matius pasal yang ke-24 ini. Fokus Matius pasal yang ke-25 ini, fokusnya bukan kepada posisi, fokusnya kepada fungsi. Sama. Sekali waktu Ibu Zebedeus datang dan dia berkata kepada Tuhan Yesus, ditulis dalam Matius pasal 20 ayat 20 sampai 21. Permintaan Ibu Zebedeus ini adalah, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Zebedeus punya 2 anak yang mengikut Yesus menjadi rasul, Yakobus dan Yohanes. Dan mamanya sengaja mendatangi Yesus meminta posisi supaya ketika kerajaan itu didirikan, ada Yohanes di sebelah kanan, ada Yakobus di sebelah kiri. Padahal yang terpenting bukanlah posisi. Yang terpenting adalah fungsi. Bagian kita sebagai hamba yang baik, dimanapun kita ditempatkan, sebagai kepala rumah tangga, atau sebagai papa, sebagai atasan, sebagai bawahan, apapun lakon kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita berfungsi sebaik-baiknya, kita berguna sebaik-baiknya. Bukankah Yesus berkata kita ini terang, kita ini garam. Terang dan garam menggambarkan kehidupan kita berguna. Kehidupan kita berfungsi bagi sebanyak-banyaknya orang. Jadi fokus kita adalah sebuah guna, sebuah fungsi, berdampak bagi banyak orang. Ketika hidupmu berdampak,
maka kita akan melihat idealnya sebuah kehidupan. Ketika hidup saya berdampak, maka saya melihat ideal kehidupan saya. Ideal kehidupan berkata, ketika saya lahir, saya sendirian yang menangis. Semua orang tertawa, termasuk ibu yang melahirkan. Sakit ketika melahirkan, tetapi kesakitan dalam melahirkan tidak membuat ibu itu ikut menangis, sama seperti anaknya. Ketika anaknya menangis, si ibu yang kesakitan itu tersenyum, tertawa, bahagia. Ideal kehidupan. Dan ketika saya pergi, ketika saya meninggal, maka kebalikannya. Semua orang akan menangis, sementara saya sendirian yang tertawa. Kenapa semua orang menangis? Karena semua orang merasakan dampak kehidupan saya. Semua orang merasakan bahwa saya ketika jadi kepala rumah tangga berfungsi. Ketika saya jadi papa yang berfungsi. Ketika saya jadi pimpinan yang berfungsi. Ketika saya jadi anak buah yang berguna, anak buah yang berfungsi. Sehingga ketika saya pergi meninggalkan dunia ini, semua orang menangis, kehilangan seseorang yang hidupnya demikian berfungsi. Dan kenapa saya sendirian yang tertawa? Karena seperti apa kata Paulus katakan dalam Filipi pasal yang pertama. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati sebuah keuntungan. Bagi orang yang berfungsi, bagi orang yang berguna, kematian bukanlah satu kerugian. Kematian adalah satu keuntungan. Keuntungan yang besar. Keuntungan yang berlimpah-limpah. Karena di sana kita berjumpa dengan Tuhan. Karena di sana kita mendapatkan mahkota yang Tuhan telah janjikan. Yang terpenting bagi seorang hamba adalah berguna, berfungsi bagi sebanyak-banyaknya orang. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara dan saya, kita ini adalah buatan Allah. Berbanggalah, kita dibuat oleh Allah di dalam Kristus Yesus, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Dikatakan melakukan pekerjaan baik. Dimanapun kita berada, melakukan pekerjaan baik. Perbuatan baik kita dan akhirnya mempermuliakan Bapa kita yang ada di sorga. Hal yang ketiga, ayat selanjutnya dalam Matius pasal 25. Ayat yang ke-20, ayat yang ke-21 berkata, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Yang sama dilakukan oleh hamba yang menerima 2 talenta. Ditulis di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-22, ayat yang ke-23. Dia datang memberikan informasi, Tuhan, 2 talenta yang Tuhan berikan kepada saya. Lihat, sudah jadi 4 talenta. Lalu kata tuannya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik, hambaku yang setia. Satu perkataan yang kita dambakan. Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, baik sekali perbuatanmu, hamba yang baik, hamba yang setia. Itulah nilai yang harus dimiliki sebagai hamba yang baik, yaitu kesetiaan. Salah satu karakter yang tidak mudah ditemukan dalam diri manusia adalah kesetiaannya. Cari orang pintar banyak, cari orang hebat banyak. Tetapi orang yang setia, siapa mendapatkannya? Setia itu mahal. Tidak bisa dilakukan oleh orang murahan.
Sebagai hamba yang baik adalah hamba yang bisa menunjukkan kesetiaan. Yang pertama, kita bisa menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan. Yang kedua, kita bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan. Yang ketiga, kita bisa menunjukkan kesetiaan kepada tugas dan tanggung jawab. Mungkin kita diberikan pelayanan-pelayanan kecil. Mungkin kita diberikan pekerjaan-pekerjaan kecil. Proyek-proyek kecil. Dagangan kita pun dagangan yang masih kecil-kecilan. Setialah dan percayalah, waktu akan membuktikan orang yang setia dalam perkara-perkara yang kecil akan dipercaya perkara-perkara yang besar. Formula untuk kita dipercaya perkara yang besar, kita bisa menunjukkan kesetiaan di dalam perkara-perkara yang kecil. Lihat Daud. Sebelum dia jadi raja yang luar biasa, yang namanya dikenang sampai hari ini, Daud dulunya dia hanya menggembalakan 2-3 ekor kambing domba saja. Lihat Yosua, dia bujang Musa, tetapi ketika menunjukkan kesetiaannya, Tuhan terus promosikan sampai akhirnya menjadi seorang pemimpin yang luar biasa, membawa orang Israel masuk ke tanah perjanjian. Mungkin sampai hari ini sekali lagi, setiap kita punya pekerjaan-pekerjaan yang kecil, tugas-tugas yang kecil, teruslah setia. Percayalah, kerjakan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sebab dari Tuhanlah kita akan mendapatkan upah, kita akan mendapatkan berkat. Hari sama-sama kita belajar dari Matius pasal 25. Nilai seorang hamba. Hamba yang baik adalah hamba yang dapat dipercaya. Hamba yang baik adalah hamba yang berguna, berfungsi bagi tuannya. Hamba yang baik adalah hamba yang setia. Jadi fokus kita bukan kepada berkat, apalagi berkat orang lain. Fokus kita teruslah menjadi orang yang dapat dipercaya. Fokus kita bukanlah kepada posisi, fokus kita hanya kepada fungsi. Dan teruslah fokus kepada kesetiaan. Setia kepada Tuhan, setia kepada pasangan, setia kepada tugas dan tanggung jawab. Mari kita tundukkan kepala kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan sudah kami dengar. Untuk kami terus menjadi orang-orang yang akhirnya ketika Tuannya datang, Tuannya memuji dan membuat setiap kami mendapatkan kebahagiaan bersama Tuannya. Ketika Engkau datang, Engkau mendapati kami punya hati sebagai hamba. Hamba yang dipercaya, hamba yang berguna, hamba yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya firman Tuhan boleh tertanam, bertumbuh, berbuah dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.